kandangku adalah pasarku. Jadi ya di kandang ini menjadi pasar sekaligus. Kalau kita kembangkan kandangku adalah pasarku, ya kita nggak perlu kemana-mana lagi karena baik pedagang maupun end user itu udah datang sendiri ke kandang kita. Ya, perkenalkan saya Sunarto Cipto Harjono, biasa dipanggil Cak Narto. Sebetulnya saya ini berasal dari Jogja, tapi karena pergaulan saya dengan orang Surabayaan itu, saya dipanggil Cak akhirnya. Nah, saya adalah owner dari Tegal Salam Farm yang bergerak di bidang peternakan domba yang berbasis di Cariu, Kabupaten Bogor. Tegal Salam Farm ini saya dirikan belum lama ya, tahun 2019. Jadi kira-kira 2 tahun sebelum pandemi gitu, saya sudah menyiapkan Tegal Salam Farm ini sebagai salah satu income. Saya sebetulnya masih bekerja di kantor, saya seorang surveyor dan konsultan politik, tetapi saya berpikir saya perlu mengisi kesibukan di sela-sela waktu luang dengan bertani dan beternak. Kenapa saya tertarik di bidang agribisnis, dalam hal ini di peternakan? Karena bagi saya melihat agribisnis ini sektor yang lekang terhadap krisis ya, tak lekang terhadap krisis. Jadi mau krisis ekonomi semacam apapun, pertanian dan peternakan ini tidak pernah surut. Karena apa? Karena semua orang butuh makan. Selama orang butuh makan, selama orang belum bisa menemukan makanan pengganti dari yang dihasilkan oleh sektor pertanian maupun peternakan, maka bisnis di bidang pertanian dan peternakan ini akan selalu hidup. Kemudian, kenapa saya memilih di kambing dan domba juga? Karena di beberapa sektor peternakan itu sangat complicated ya. Kita tahu di industri ternak unggas, di ayam, itu sebagian besar sudah dikuasai oleh oligopoli. Oligopoli itu ada beberapa perusahaan yang mendominasi dari hulu sampai hilir, sehingga mereka menyetir harga produk ya, termasuk harga pakan. Itu sangat tergantung sama beberapa perusahaan yang menguasai pasar tersebut. Kemudian kenapa juga tidak sapi? Nah, di sapi ini juga unik juga. Sapi ini lekat dengan politik perdagangan ya. Jadi sewaktu-waktu daging sapi naik, misalnya menjelang momen-momen saat ini ya, hari Natal dan Tahun Baru, maka dibukalah keran impor sapi. Kemudian di Idul Fitri atau hari raya, hari besar gitu, dibukalah keran impor sapi. Akibatnya harga tidak stabil. Saat ini sebetulnya ternak di domba dan kambing itu justru lagi ngetren ya. Jadi di saat-saat orang memasuki pandemi, mereka mulai melirik bisnis apa yang kira-kira tahan krisis, dan banyak yang jatuh hati ke ternak domba dan kambing. Jadi walaupun ekonomi sedang surut, bisnis di bidang domba dan kambing ini tidak mengalami surut gitu. Nah, menariknya di situ. Jadi segmen di pasar ini jauh terbuka. Bahkan saya bisa bilang, beternak domba dan kambing itu tidak ada persaingan. Jadi kalau teman-teman mau belajar, itu antar satu peternak itu welcome. Ketika kita mau beternak, itu faktor modal atau faktor finansial itu bukan segala-galanya. Walaupun kita punya duit banyak, tapi yang harus kita perhatikan pertama knowledge dulu. Jadi pengetahuan tentang ternak itu sendiri, A to Z itu harus kita kuasai. Tidak boleh diwakilkan. Kita sebagai owner, walaupun nanti kita bisa nyuruh manajer kandang, bisa menyuruh manajer operasional, tapi kalau kita tidak menguasai ilmunya, ya kita tidak bisa mengarahkan, tidak bisa melakukan evaluasi. Nah, rumitnya di situ di beternak itu karena yang kita piara ini barang hidup.
Jadi barang hidup itu ya suatu saat bisa mati, suatu saat bisa sakit. Berbeda dengan misalnya naruh emas, ya tiba-tiba tergantung pasar aja naik atau turun. Kalau di domba ini enggak, ya domba ini binatang yang jujur ya. Kita kasih makan yang bagus, dia akan naik bobotnya. Enggak kita rawat, ya dia sakit dan mati gitu. Jadi pada awalnya saya piara domba itu untuk uji coba itu sekitar 13 ekor ya, 13 ekor. Jadi di sebelah sana ada kandang pertama. Jadi saya awalnya baru membuat kandang pertama di situ, berisi 13 ekor. Itu saya kapasitasnya sekitar 150. Baru saya buat kandang kedua. Ini kandang kedua yang membujur ke sini, ini kandang kedua. Nah, baru kemudian saya bikin gudang dan terakhir kandang ketiga. Maka total kapasitas sekarang bisa mencapai 1.500. Itu kapasitas maksimal yang bisa diisi. Nah, salah satu kunci dari peternakan domba itu ada di pakan, karena tadi HPP, harga pokok produksi, itu 70% habis di pakan. Maka kalau kita mau menekan HPP, mau tidak mau kita harus punya ladang rumput sendiri. Nah, saya menanam untuk produksi pakan hijauan, itu saya membuka lahan seluas 5 hektar. 5 hektar saya tanamin namanya rumput budidaya. Rumput budidaya itu rumput yang sengaja kita tanam, menghasilkan pakan dengan kualitas bagus, nutrisinya bagus, ada macam-macam varietasnya ya. Ada pakcong, ada Zanzibar, ada Gama Umami, Odot, dan lain-lain. Nah, itu namanya rumput budidaya. Kalau pasar dan domba dan kambing misalnya, untuk DKI dan Jabodetabek ya, pasarnya sangat luas. Sangat luas. Karena di situ didominasi oleh restoran Arab dan restoran kuliner berbasis domba. Jadi kebutuhannya sangat besar. Nah, pemasaran secara tradisional itu paling gampang itu kita bawa ke pasar. Nah, di seputar sini ada beberapa pasar tradisional ya, misalnya ada pasar Jonggol, pasar Cikalong, atau pasar mana lagi. Di hari pasaran itu para pedagang kumpul. Nah, kita bawa 10 ekor ada atau 1 pickup gitu, udah diantre, udah pasti laku gitu. Mendekati ke sini ketika dunia sudah mengarah ke digital, itu mulailah berkembang pasar online. Pasar online itu bisa melalui sosial media, bisa melalui akun-akun Instagram maupun Facebook. Nah, disitulah orang mulai mengenal farm kita. Nah, disitu kita bisa membuka pemasaran di situ. Nah, kalau saya sendiri, saya melakukan kombinasi antara berbagai peluang yang di pasar, baik pasar tradisional ya, kita kalau lagi kepepet kita larikan ke pasar tradisional. Kita buka juga lewat sosial media. Nah, makanya teman-teman tuh banyak kenal Tegal Salam Farm itu ya juga dari sosial media. Kalau ngomong soal omset ya omset itu tergantung kapasitas kandang kita ya. Jadi kalau saya memenuhi economic of scale, kandang penuh dengan kapasitas 1.500 ekor, itu kurang lebih bisa mendapatkan keuntungan bersih per bulannya 100 juta. Teman-teman bisa praktekkan itu. Tentunya dengan seluruh bisnis model itu kita jalankan dan kita maksimalkan. Nah, kuncinya ada di mana? Kunci di bisnis peternakan domba ini adalah bagaimana kita bisa menekan HPP atau harga pokok produksi. Karena 70% dari HPP itu tersedot ke pakan. Nah, kalau kita bisa menguasai penyediaan pakan yang murah, tentunya kita akan mempunyai keuntungan yang tinggi. Saya pengen kembangkan dari satu perusahaan ini menjadi 12 macam perusahaan yang bergerak di masing-masing layer gitu. Nah, untuk selama ini saya sudah merintis 3 perusahaan baru dari Tegal Salam Farm. Dari Tegal Salam Farm ini bermetamorfosis menjadi holding company yang di bawahnya nanti ada Tegal Salam Hijau bergerak di bidang produksi pakan hijauan, Tegal Salam Ransum bergerak di bidang pakan konsentrat, kemudian Tegal Salam Distribusi
bergerak di bidang distribusi daging kambing, domba, dan karkas. Intinya kalau kita mau fokus di domba dan kambing aja, layer-layer di bawahnya itu masih banyak yang kosong gitu. Saya berpesan pada teman-teman milenial atau teman-teman yang pengen beternak di domba dan kambing, maka sebelum terjun ke situ, kuasailah dulu ilmunya. Jangan terburu-buru untuk langsung terjun ke bisnis. Jadi ilmu domba dan kambing itu A to Z, itu investasi awal. Jadi investasi awal itu ada di ilmu pengetahuan. Kuasai dulu ilmunya, bangun sumber pakannya, baru kandangnya, baru isi dombanya. Jangan kebalik-balik gitu. Jangan langsung bikin kandang, isi dombanya, baru bikin sumber pakannya, itu kebalik.